Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya definisi NIM 1901-857. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar bisnis intelijen BI pada pertemuan pertama. Bisnis intelijen BI mengacu pada alat teknologi, aplikasi, dan praktik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, serta menyajikan data mentah suatu organisasi untuk menciptakan informasi bisnis yang mendalam dan dapat ditindaklanjuti. Terdiri dari strategi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk analisis data informasi bisnis. Bisnis intelijen menggabungkan analitik bisnis, pengalihan data, visualisasi data, alat dan infrastruktur data, serta praktik terbaik untuk membantu organisasi membuat lebih banyak keputusan berdasarkan data teknologi. Teknologi bisnis intelijen memberikan tampilan operasi bisnis yang historis, terkini, dan prediktif. Adapun fungsi dan tujuan dari bisnis intelijen, fungsi bisnis intelijen telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, sehingga menyertakan lebih banyak proses dan aktivitas untuk membantu meningkatkan kinerja. Fungsi umum bisnis intelijen mencakup pengumpulan data, pelaporan, pemrosesan analisis online, analisis, pengumpulan data, proses pengumpulan, pemroses data yang kompleks, manajemen kinerja bisnis, tolak ukur kinerja, pengumpulan teks, analisis prediktif, dan analisis preskriptif. Pengumpulan data yaitu menggunakan database, statistik, dan pembelajaran mesin untuk mengungkapkan tren dalam kumpulan data yang besar. Dan pelaporan berbagi analisis data kepada pemangku kepentingan sehingga dapat menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Metrik dan tolak ukur kinerja yaitu membandingkan data kinerja saat ini dengan data historis untuk melacak kinerja terhadap sasaran. Analisis prediktif menggunakan analisis data awal dan mencari tahu apa yang terjadi. Manfaat menggunakan bisnis intelijen. Bisnis intelijen dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendukung berbagai keputusan bisnis, mulai dari operasional hingga strategis. Keputusan operasi dasar meliputi penentuan posisi atau harga produk. Keputusan bisnis strategis melibatkan prioritas, sasaran, dan arahan pada tingkat yang paling luas. BI paling efektif bila menggabungkan data yang berasal dari pasar, di mana perusahaan mengoperasikan data eksternal dengan data dari sumber internal perusahaan terhadap bisnis serta data keuangan dan operasional data internal. Manfaat potensi dari program bisnis intelijen meliputi mempercepat dan memperbaiki pengambilan keputusan, mengoptimalkan proses bisnis internal, meningkatkan efisiensi operasional, menghasilkan pendapatan baru, mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing bisnis, mengidentifikasi pasar, mampu melihat masalah bisnis yang perlu diatasi. Perangkat bisnis intelijen pada dasarnya berbasis pada Decision Support System (DSS). Bisnis intelijen terkadang digunakan secara bergantian dengan buku briefing, alat laporan dan pernyataan, dan sistem informasi eksekutif. Dengan alat ini, pelaku bisnis dapat memulai menganalisis data sendiri daripada menunggu TI menjalankan laporan yang kompleks. Akses informasi ini membantu pengguna membuat keputusan bisnis yang sulit. Metode data mining pada pertemuan kedua. Yang pertama, classification. Classification adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti churn analysis dan risk management biasanya melibatkan metode classification. Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi kelompok atribut. Salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini dibutuhkan untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Sebuah classification model akan menggunakan atribut lain dari kasus tersebut. Input atribut yaitu seperti kolom IQ, gender, parent count, and parent regiment untuk dapat menentukan pola preference. Kelas output atribut yaitu kolom college pledge yang berisikan yes or no. Algoritma data mining yang membutuhkan variabel target untuk belajar sampai menjadi rule
atau pola yang berlaku pada data tersebut. Kita standarkan dengan sebutan dengan supervised algorithm. Nah, yang termasuk kepada classification algorithm adalah decision tree, neural network, and net bias. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut, pengelompokan data yang memiliki kemiripan atribut. Data di bawah ini menunjukkan kelompok data pelanggan pelayanan sederhana yang berisi dua atribut, yaitu age, umur, dan e-com pendapatan. Algoritma clustering pengelompokan kelompok dalam data dalam 3 segmen berdasarkan kedua atribut ini. Yang pertama, klaster berisikan populasi berusia muda pada pendapatan rendah. Klaster kedua berisikan populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Klaster ketiga berisikan populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Clustering adalah metode data mining yang supervised karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Jadi seluruh atribut input diperlakukan sama. Kebanyakan algoritma clustering membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah mengusat atau berkumpul. Batasan dari segmentasi ini telah stabil. Yang ketiga, association. Association juga disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisis tabel transaksi penjualan dengan mengidentifikasikan produk-produk yang sering dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya, apabila orang membeli sambal, biasanya juga dia akan membeli kecap. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk yang biasanya apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling seperti gambar di bawah ini. Yaitu dapat dilihat beberapa hal dapat kita baca, misal ketika orang membeli susu, dia biasanya membeli keju. Ketika orang membeli Pepsi atau Coke, biasanya mereka membeli Juicy. Di dalam istilah association, setiap item dipertimbangkan sebagai informasi. Metode association memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan. Yang kedua, untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Metode yang keempat yaitu regression. Metode regression mirip dengan metode classification. Yang membedakan adalah metode regression tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas. Metode regression bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Sebuah teknik linear line fitting sederhana adalah sebuah contoh dari regression di mana hasilnya adalah sebuah fungsi untuk menentukan hasil yang berdasarkan nilai dari input. Pengumpulan data adalah yang menggunakan database statistik pembelajaran mesin untuk mengungkapkan tren dalam kumpulan data besar. Pelaporan, yaitu berbagi analisis data kepada pemangku kepentingan sehingga dapat menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Metrik dan tolak ukur, yaitu membandingkan data kinerja saat ini dengan data historis untuk melacak kinerja terhadap sasaran. Analisis deskriptif menggunakan analisis data awal untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan querying menanyakan pertanyaan spesifik data. Analisis statistik mengambil data dari analitik deskriptif dan mengeksplorasi data lebih lanjut menggunakan statistik. Visualisasi data, yaitu menggunakan analisis data menjadi representasi visual seperti bagan, grafik, histogram agar lebih mudah dipahami. Analisis visual menjelajahi data melalui penceritaan visual untuk mengoptimalkan wawasan dengan cepat dan tepat, mengikuti alur analisis. Persiapan data yaitu menyusun berbagai sumber data, mengidentifikasikan dimensi dan pengukuran serta menyiapkan untuk analisis data. Teknologi bisnis intelijen dapat menangani sejumlah besar data terstruktur, terkadang tidak terstruktur.
untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan menciptakan peluang bisnis strategis baru. Bisnis intelijen bertujuan untuk memudahkan interpretasi data yang besar, mengidentifikasi peluang baru, menerapkan strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat memberi keuntungan pasar yang kompetitif bagi bisnis, dan stabilitas jangka. Yang keenam, sekuensi analisis. Sekuensi analisis digunakan untuk mencari pola dan serangkaian kejadian yang disebut dengan sekuensi. Contoh, sebuah DNA terdiri dari rangkaian EGCNT. Rangkaian klik pada sebuah website berisi deretan URL. Pada kejadian nyata, Anda mungkin memodelkan pembeli untuk pelanggan sebagai sebuah sekuensi rangkaian data. Rangkaian tersebut adalah yang pertama-tama, seorang pelanggan membeli komputer, yang kedua kemudian membeli speaker, dan akhirnya membeli sebuah webcam. Baik sekuensi maupun time series dapat mempunyai kemiripan, mereka sama-sama berisi tinjauan pendekatan yang urutannya bergantung. Bedanya adalah sebuah time series berisikan data bertipe numerik, sedangkan sekuensi berisikan tipe yang khas. Gambar di bawah ini menunjukkan rangkaian klik pada sebuah website berita. Pada node adalah sebuah kategori URL dan garis melambangkan transisi antar kategori URL tersebut. Setiap transisi dipengelompokkan dengan sebuah bobot yang menggambarkan kemungkinan transisi antar satu URL dengan URL lain. Yang ketujuh, deviation analysis. Deviation analysis digunakan untuk mencari kasus yang bertindak sebagai perbedaan dari normalnya. Deviation analysis penggunaan sangat luas. Yang paling umum menggunakan metode ini adalah pendeteksian penyalahgunaan kartu kredit. Mengidentifikasi kasus yang tidak normal di antara jutaan transisi adalah pekerjaan yang sangat menantang. Penggunaan lainnya misalnya pendeteksian gangguan jaringan komputer, analisis produk, produksi, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan konsep data mining pada pertemuan keempat. Pengertian data mining. Ada beberapa definisi dari data mining. Secara umum, data mining dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, proses penemuan pola yang menarik dari data, tersimpan dalam jumlah besar, merupakan evaluasi alami dari teknologi database, dan merupakan metode yang paling banyak dibutuhkan dengan aplikasi yang sangat luas. Ekstraksi dari sebuah informasi yang berguna untuk menarik non-trivial implisit sebelumnya belum diketahui potensial kegunaan, pola atau pengetahuan dari data yang disimpan dalam jumlah besar. Eksplorasi dari analisis secara otomatis dan semi-otomatis terhadap data-data dalam jumlah besar untuk mencari pola dan aturan yang berarti. Pada dasarnya, data mining berhubungan erat dengan analisis data dan penggunaan perangkat lunak untuk mencari pola dan kesamaan dalam sekumpulan data. Ide dasar sangat menggali sumber yang berharga dari tempat yang sama sekali tidak diduga seperti perangkat lunak pada data mining. Mengekstraksi pola yang sebelumnya tidak terlihat atau tidak begitu jelas, sehingga tidak seorang pun yang memperlihatkan sebelumnya. Analisis data mining berjalan pada data yang cenderung terus-menerus membesar, dan teknik terbaik yang digunakan kemudian berorientasi kepada data berukuran besar untuk mendapatkan kesimpulan keputusan yang paling layak. Data mining memiliki beberapa sebutan atau nama lain, yaitu Closed Discovery Mining in Database atau KKD. Ekstraksi pengetahuan, closed interaction, analisis data atau pola kecerdasan, bisnis intelijen, dan lain-lain. Meskipun sebagian besar teknik data mining, seperti yang akan dijelaskan pada bagian lain, laporan tugas akhir ini sudah ada sejak lama. Namun hanya pada beberapa tahun terakhir data mining benar-benar
berperan, yaitu sejak dilakukan komersialisasi data mining. Adapun beberapa faktor yang mendukung perlunya dilakukan data mining adalah data telah mencapai batas jumlah atau ukuran yang sangat besar. Hasil dan proses data mining merupakan suatu informasi yang akan mendasari tindakan tertentu sehingga tingkat kebenaran informasi tersebut menjadi sangat signifikan. Dan makin besar serta makin banyak data yang digunakan, maka akan semakin valid hasilnya. Perkembangan data dalam hal jumlah dan ukuran telah mencapai kecepatan yang sangat cepat, sehingga ukuran basis data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bisa mencapai kisaran gigabyte atau bahkan terabyte. Yang kedua, telah dilakukan proses data warehousing. Untuk mencapai hasil yang memuaskan, maka sumber data yang digunakan dalam proses data mining seringkali merupakan gabungan dari banyak departemen, daerah operasi bahkan dari sumber-sumber lain, seperti data kependudukan. Oleh karena itu, maka disarankan perlunya proses data warehousing untuk menjaga konsistensi, memberikan perspektif yang lebih baik terhadap data, menjaga integrasi data. Yang ketiga, kemampuan komputasi yang semakin terjangkau. Pada dasarnya, proses data mining melakukan banyak akses terhadap data yang sangat besar. Selain itu juga melakukan proses komputasi yang membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Menurunkan harga yang cukup cepat terhadap proses perangkat keras komputer, serta semakin tinggi kinerja berhasilnya tercapai oleh perangkat komputer maupun teknologi pengelolaan data seperti teknologi paralel proses saat ini, menjadikan proses saat ini data mining sudah cukup layak untuk dilakukan secara komersional. Yang keempat, persaingan bisnis yang semakin ketat. Tekanan persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk selalu berinovasi agar mampu meningkatkan daya saing di pasar global. Beberapa tren yang berkembang saat ini adalah setiap bisnis adalah bisnis pelayanan, adanya fenomena kostumasi produk oleh masyarakat. Informasi adalah produk. Model dalam data mining. Terdapat dua tipe atau mode operasi yang digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan user lewat proses data mining, yaitu mode verifikasi dan closed discovery. Model verifikasi menggunakan pendekatan top-down dengan mengambil hipotesa dari user dan memeriksa validitas dengan data sehingga bisa dibuktikan kebenaran hipotesa tersebut. Model closed discovery menggunakan pendekatan bottom up untuk mendapatkan informasi sebelumnya. Tidak diketahui model ini terbagi menjadi dua, yaitu directed closed discovery and unedited closed discovery. Pada directed closed discovery, data mining akan mencoba mencari penjelasan nilai target pilot tertentu, seperti penghasilan, respon, usia, dan lain-lain, terhadap pilot-pilot yang lain. Sehingga pada undirected closed discovery tidak ada target pilot karena komputer akan mencari pola yang ada pada data. Jadi undirected closed discovery digunakan untuk menggali hubungan relasi yang ada pada data, sedangkan directed closed discovery akan menjelaskan hubungan atau relasi tersebut. Dan tahapan pada proses data mining. Ada beberapa tahapan proses dalam data mining. Diagram di bawah ini akan menggambarkan beberapa tahap atau proses yang berlangsung pada data mining. Fase awal dimulai dari data sumber, yang terakhir adalah adanya informasi yang dihasilkan dari beberapa tahap. Yang pertama, seleksi data. Pada proses seleksi data atau pemilihan data baru dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan beberapa tahap.
Pengendalian informasi dalam KKD dimulai dari hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining. Disimpan dalam satu berkas terpisah dari basis data operasional. Yang kedua, pre-processing cleaning atau pemilihan data. Proses data mining dapat dilaksanakan, perlunya dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KKD. Proses cleaning mencakup antara lain pembuangan duplikasi data, pemeriksaan data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak, tipografi. Juga dilakukan proses enrichment, yaitu proses memperkaya data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk KKD seperti data dan informasi eksternal. Transformasi, coding atau proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Proses coding dalam KKD merupakan proses kreatif yang sangat tergantung pada jenis atau pola informasi akan mencari data dalam basis data. Yang keempat, data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang sangat tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KKD secara keseluruhan. Yang kelima, evaluasi atau interpretasi. Pada pola informasi yang dihasilkan pada proses ini, data mining perlu ditampilkan dalam bentuk informasi yang lebih mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KKD yang disebut dengan interpretation. Tahap ini mencapai Business Intelligence Dashboard. Dashboard Intelligent Business adalah alat visualisasi data yang menampilkan status data, metrik, dan indikator kinerja utama IQ. Untuk suatu organisasi, dashboard mengkonsolidasi dan mengatur angka dan kadang-kadang metrik scorecard kinerja pada satu layar. Mereka dapat disesuaikan untuk keperluan khusus dan dapat menampilkan metrik khusus yang ditargetkan untuk satu titik pandang atau departemen. Fitur penting dari produk dashboard BI termasuk antarmuka yang dapat disesuaikan kemampuan untuk menarik data real time dari berbagai sumber. Oracle dan Microsoft adalah salah satu vendor dari Intelligent Dashboard Business. Dashboard BI juga dapat diciptakan melalui aplikasi bisnis lain seperti Excel. Dashboard Intelligent Business kadang-kadang disebut sebagai dashboard organisasi. Dashboard Intelligent Business sering dianggap sebagai scorecard kinerja. Perbedaan utama antara keduanya yaitu secara tradisional adalah bahwa dashboard Intelligent Business seperti dashboard mobil menunjukkan status pada titik dan waktu tertentu. Sebuah scorecard di sisi lain menampilkan kemajuan dari waktu ke waktu menuju tujuan tertentu. Dashboard dan scorecard bisa didesain secara konvergen. Sebagai contoh, beberapa produk komersial dashboard juga mencakup kemampuan untuk melacak kemampuan menuju tujuan. Sebuah produk yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua dashboard dan scorecard kadang-kadang disebut sebagai papan skor. Pengertian dashboard. Dashboard adalah sebuah tampilan visual berisikan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka melakukan motoring dan sebagai dasar analisa untuk melakukan pengambilan keputusan. Teori dasar Business Intelligence BI sebagai disampaikan oleh Turban 2010 merupakan kombinasi dari arsitektur tool, basis data, aplikasi, dan metodologi untuk dapat dilakukan akses data secara interaktif, manipulatif data, dan memberikan kemampuan kepada para manajer membuat keputusan bisnis yang lebih baik karena digunakan fakta dan sistem yang berdasarkan fakta. Business Intelligence BI mengacu pada teknik berbasis komputer yang digunakan di dalam melihat, menggali, menganalisis data bisnis, seperti pendapatan penjualan suatu produk dan
atau bagian atau hubungan biaya pemasukan dari Wikipedia. Bisnis intelijen BI membantu pelaku bisnis untuk membuat keputusan yang lebih informatif dengan ketersediaan yang bisa tepat waktu dan dapat menjadikan suatu jawaban karena dukungan data yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan organisasi. BI menganalisis data dan disimpan di dalam data warehouse, basis data operasional dan atau ERP sistem, dan mengubah menjadi dashboard dan laporan yang menarik dan mudah dimengerti. BI memberikan wawasan yang diperlukan untuk membuat keputusan perencanaan strategis, meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan proses bisnis. Fungsi dashboard. Yang pertama, untuk meneliti informasi dengan sekali pandang. Contohnya, pengendara sepeda motor harus dapat mengetahui berapa laju kendaraannya selama waktu persekian detik. Dia menatap dashboard kendaraan sebelum akhirnya kembali melihat jalan. Yang kedua, memberikan informasi secara efektif dan efisien. Informasi efektif dan efisien ketika pengguna dapat langsung mengambil informasi penting seperti yang tampak pada bagian 1, dashboard rencana dan realisasi. Contohnya, kedua bagian 1 menggunakan data yang sama, namun ditampilkan dalam bentuk bagian yang berbeda. Bagian 1 menampilkan laju pertumbuhan perkembangan diklat di pusdiklat A. Penggunaan ingin secara cepat mengetahui secara garis besar apakah laju pertumbuhan secara diklat semakin menurun atau meningkat. Kedua bagian 1 akan memberikan informasi yang sama bahwa dari bulan ke bulan laju pertumbuhan rencana semakin meningkat. Perbedaan adalah bagian sebelah kanan akan lebih cepat menyampaikan informasi dibandingkan dengan bagian yang sebelah kiri. Yang ketiga, indikator kinerja pencapaian target. Contohnya, seorang pengendara bertujuan untuk berkendara dengan santai dengan kecepatan yang sedang-sedang saja. Berdasarkan pemikiran sendiri, pengendara menganggap bahwa berkendara dengan kecepatan sedang-sedang saja akan berkendara dengan kecepatan 40-60 km per jam. Untuk mengetahui apakah target telah tercapai, sesekali pengendara akan melihat alat ukur laju km per jam pada dashboard kendaraan. Ketika pengguna melihat ternyata pengendara berada dalam kecepatan 55 km per jam, artinya pengguna telah mencapai target keinginan untuk berkendara dengan kecepatan yang sedang-sedang saja. Tujuan utama bisnis intelijen dashboard. Yang pertama, memungkinkan akses interaktif ke data, seringkali dalam bentuk real time. Kedua, memungkinkan memanipulasi data untuk memberikan analisis yang tepat oleh manajer. Yang ketiga, menyediakan wawasan yang bernilai untuk menghasilkan keputusan yang informatif dan lebih baik. Yang keempat, proses BI berbasis pada transformasi data ke informasi, kemudian keputusan dan akhirnya ke aksi atau tindakan. Memfasilitasi closing the strategy gap dari suatu organisasi. Business Intelligence Dashboard Framework. Setelah kita mulai masuk wilayah pengertian dan konsep dasar BI dashboard, maka kita menjelajahi komponen apa saja yang membentuk lingkungan BI. Yang pertama, data warehousing. Diagram di bawah menggambarkan lingkungan BI dasar sebagai dua perpotongan opal. Opal bagian kiri merupakan data warehousing. Di sinilah tim teknis menghabiskan 60-80% dari waktu. Tugasnya adalah untuk mengekstrak, membersihkan, memodelkan, dan mentransfer serta data transaksi dari satu atau lebih sistem operasional ke dalam data warehousing. Pada bagian yang kedua, lingkungan analitis. Opal bagian kanan pada bagian 2 mengacu pada analisis lingkungan yang merupakan domain dari penggunaan bisnis yang menggunakan alat analisis untuk query laporan, menganalisis tambang data, memvisualisasikan yang paling penting, bertindak atas data dalam data warehousing. Sejak mayoritas
pengguna bisnis hanya ingin berinteraksi dengan laporan standar tim teknis, menciptakan ini di muka bumi dan menempatkan mereka pada intranet perusahaan. Penggunaan juga dapat melihat pelaporan sebagai dokumen statis penyaringan laporan dengan kriteria dan relevan, misalnya geografi produk, atau menavigasi laporan, yaitu pencaharian dan penelusuran, untuk mengubah tampilan atau meningkatkan detail. Selain itu, banyak organisasi yang memberikan laporan pengecualian driven seperti dashboard atau scorecard yang menunjukkan bagaimana kinerja dibandingkan dengan rencana. Bagi pengguna yang ingin menjelajahi data dalam gudang dengan cara yang lebih teknis, tim teknis biasanya menciptakan katalog bidang data bahwa penggunaan dapat memilih membuat query atau laporan khusus, katalog atau metadata. Di ini penggunaan lapisan-lapisan ini kompleksitas sistem back-end memastikan bahwa permintaan terbentuk dengan benar dan